Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Puspita Miau. Sahabat Puspita, kali ini saya akan bertemu dengan teman-teman sahabat GERD dan Anxiety yang berada di wilayah Ciayu, Majakuning. Dan pada hari ini kita mengadakan kopdar, kopi darat. Bertemu untuk sharing, untuk silaturahmi, untuk saling kenal, untuk berbagi pengalaman dan berbagi keseruan, dan tentu saja sekalian piknik, sekalian bergembira. Nah, kita kopdar di Linggarjati, tempat wisata alam Linggarjati, teman-teman, yang berada di wilayah Kuningan ya. Yuk, ikuti yuk keseruan saya bersama teman-teman Ciayu Majakuning kali ini. Ikutin ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini, dan mudah-mudahan dengan pertemuan kita di Kuningan itu akan memberikan dampak yang positif ke depannya. Dan mudah-mudahan kita saat ini akan saling mengenal satu sama lain. Dengan begitu kita akan memberikan atau saling mengetahui kondisi setiap masing-masing dari kita. Dan mudah-mudahan kita bisa memberikan atau menularkan energi positif ke teman-teman yang lain. Dan ya gitulah. Kita akan ini lakukan perkenalan ulang ya. Mulai dari siapa ya? Mulai dari Bu admin aja dulu. Pegang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya udah kenal deh, kebanyakan ya. Kenalnya soalnya kenal di medsos. Betul. Jadi saya Puspita, asli dari Bogor, tapi sekarang jadi nyasar ke Cirebon. Karena apa nyasarnya? Karena apa? Nyasar itu ada yang ngebak. Ada yang nyulik ya, ada yang nyulik. Dibawa sama Pak Admin ke Cirebon. Alhamdulillah udah setahun ya, setahun berapa bulan di Cirebon ya, setahun lebih lah, belum 2 tahun udah di Cirebon. Di Bogor sih kita juga sama, saya juga ada grup Jabodetabek. Gibus udah lama banget, dari tahun 2014-2015 kita udah, dan sering banget yang namanya kopdaran itu Jabodetabek tuh sering banget. Alhamdulillah, insya Allah nanti kedepannya Ciayu Majakuning juga bisa lebih sering kopdaran ya, insya Allah. Jadi ini kalau bisa dibilang kopdaran Ciayu Majakuning itu udah pernah awal-awal tuh tahun lalu di Cirebon. Di Bima, lapangan Bima, tapi itu cuma beberapa orang, cuma 5 orang kalau nggak salah. Tapi itu pun alhamdulillah. Ya, sekarang ini yang kedua, kalau mau di itu tuh yang kedua kopdaran semuanya. Kalau kopdaran kecil-kecil sih lumayan, udah beberapa kali ya di Cirebon sama teman-teman gitu, suka saling ketemu. Tuh, jadi ini yang kedua lah Ciayu Majakuning, alhamdulillah udah lebih banyak lagi yang ikut terus ya. Ada yang baru-baru juga, semangat banget itu yang baru. Masih muda. Jadi bisa nyempetin, alhamdulillah bisa silaturahmi insya Allah. Biasanya kalau yang masih baru-baru ikut kopdar terus masih takut kemana-mana, nah biasanya tuh ikut kopdar itu menjadi permulaan, menjadi awal buat mereka semangat buat bangkit, buat move on. Tuh kayak misalnya kayak Kang Arif gitu ya, insya Allah ya Kang ya, nanti bisa nular energi positifnya dari pulang dari sini. Semua teman-teman yang Jabodetabek kayak gitu, yang awal-awal belum pernah kopdaran itu takut segala macam, kita dorong gitu kan, kita ajak pokoknya, kita tarik pokoknya kopdaran. Nah hasil dari setelah kopdaran itu alhamdulillah ada gitu manfaatnya, memang energi positifnya tuh jadi seperti nular gitu. Karena sebagian kan udah biasa aktivitas ya, tapi sebagian tuh masih
ragu, masih cemas, masih angsinya masih ada. Insya Allah ya, dan yang jelas Insya Allah pasti ini jadi silaturahmi, dan silaturahmi Insya Allah banyak sekali manfaatnya ya, silaturahmi gitu kan. Udah jelas. Lanjut ya, lanjut sama si Tete yang baru masuk dan yang paling muda. Sama ini dari Majak Kuning mama semua, sekarang ada yang mudanya. Yang seger dah sekali-sekali. Buat yang masih jomblo nih. Masih muda. Masih jomblo. Oh iya, masih jomblo, salah ya? Masih muda sama masih jomblo beda ya? Beda konteks. Ya lanjut. Oke, Mangga. Halo semuanya. Hai. Beda ya? Oke, perkenalkan nama saya Priyanka Ardia Garini. Saya tinggalnya di Kuningan, di Ciporang. Asli mah dari Purwoinangun, cuma sekarang tinggalnya di Ciporang. Kena anxiety ini udah baru berapa bulan ya? Berarti baru 10 bulan, 11 bulanan lah, baru awal tahun kemarin. Panggilannya apa? Priyanka. Panggilannya apa? Priyanka aja. Nggak pakai aja, pokoknya Priyanka. Aduh maaf ya aku agak bodor gitu ya, tapi Biar ramai. Kita nggak sendiri. Dulu waktu kita belum kenal kayak gini, penyakit kita tuh kayak, waduh, merasa paling terburuk ya. Saya juga gitu kan, awal-awal tuh ngerasa, jadi pas pertama kena tuh Penyakit paling sendiri ya. iya pertama kena tuh terus kan masuk rumah sakit kan, kalau dari dokter tuh katanya cuma gastritis biasa. Terus ini agak konyol sih, jadi diagnosa sendiri gara-gara baca webtoon. Ada satu webtoon tentang psikologi gitu, ngebahas tentang gelombang panik. Nah pas nyari-nyari artikel di Google, di jurnal segala macam, wah kayaknya gue kena ini deh gitu. Kadang Google malah menjerumusin loh. Iya sih, gitu. Cuman untuk beberapa artikel yang sepertinya bisa dipercaya gitu ya. Kayaknya kena ini deh. Terus akhirnya cerita sama kakak sepupu apa segala macam. Terus ya udah kalau emang merasa dibutuhkan ke psikolog atau ke psikiater aja gitu, dan ya datanglah ke dokter kejiwaan, dan ya alhamdulillah banyak banget ngebantu gitu. Nama saya Umar Gifari. Sakit itu waktu tahun 2012 sampai 2015, mungkin sekitar 3 tahunan mengalami sakit dari GERD dan anxiety, dan itu sangat benar-benar semua, mungkin teman-teman yang sekarang dulu mengeluhkan, saya juga sama mengeluhkan. Halo, nama saya Budi Setiawan. Dipanggilnya di grup Odi Budi. Sakit sekitar 2 tahun. Cuma mungkin kesininya sudah lebih baik. Cuma ini 3 hari baru kumat lagi. Kenapa tuh? Gara-gara makan mangga. Nama saya Cecep dari Cirendang Kuningan. Sakit GERD sama anxiety sekitar dari tahun 2012 lah, 6 tahunan ke belakang. Ya yang membuat saya menjadi ada perubahan tuh ya pertama kali mengenal grup di Facebook. Ya dari situ kan banyak orang yang seperti saya. Tadinya sebelum mengenal grup sih kayak di dunia tuh kayak saya sendiri gitu, kayak saya sendiri. Malah kalau lagi kambuh lagi apa tengah malam itu sering nangis nih, kesini nih nangisnya nih. Sering nangis, sumpah sering nangis, pokoknya kayak bener-bener orang yang gimana ya gitu, putus asa. Terus sering browsing tuh, pas di browsing itu ada ya itu ada grup di Facebook itu yang itu coba saya masuk. Nah di situ alhamdulillah ada kekuatan. Perkenalkan, nama saya Deni Sumantri Wijaya. Saya baru nih ikut Kopdar. Panggilannya Deni. Iya, dari Mbak Iya juga tetanggaan namanya. Sebelum tadi barengan sama Mbak Iya. Baru tahu ternyata sekarang di grup. Nambah ya, nggak usah takut, ada Iya. tetangga sekarang. Awalnya saya kena kena emah. Biasanya sama Proma tuh diobatin sembuh. Pas kemarin Juli itu tiba-tiba kepalanya muter gitu, kayak vertigo gitu. Saya pikir pertama vertigo. Kadang lari ke kepala juga. Iya, seperti itu. Nama di KTP Andri Dewantara. Nama Facebook apa? Nama Facebook ada 2. Saya pakai nama Bram, kenapa? Karena anak saya Bram, jadi memang saya pakai nama Bram. Ya siapa tuh bawa hoki juga ya kan? Sengaja. Sebetulnya gini loh, awal mula saya kena sakit ini. Jadi manggilnya apa nih kita? Andri boleh, Bram juga boleh. Iya Bram. Oke. Kemarin tadi pas ketemu
Jadi gini, saya kena sakit aneh ini 4 tahun yang lalu, 2000. Sakit aneh saya bilang, karena apa? Saya dari kecil yang namanya masuk rumah sakit alhamdulillah enggak pernah. Yang paling namanya sakit meriang, sakit kepala, cukup beli obat ke warung sembuh. Nah, suatu waktu entahlah bulan apa, 4 tahun yang lalu, saya lagi nongkrong depan rumah sama tetangga, lagi ngopi-ngopi tengah jam 9 malam. Tiba-tiba pandangan mata saya itu nggak ada apa gejala awalnya apa gitu loh, kayak mau misalnya gimana, enggak. Saya tiba-tiba kok ini lampu kuning gitu loh, ini apa sepaneng apa gimana gitu loh. Pas saya mulai keluar keringatnya, wah ini enggak, ini saya bilang saya mau pingsan ini. Tiba-tiba langsung saya minta papa dipapa sama teman-teman ke rumah. Saya ketok-ketok orang rumah, kebetulan habis nonton bola waktu itu, habis teriak-teriak di rumah. Saya ketok-ketok orang rumah, minta antar ke rumah sakit. Orang rumah malah kaget lah, kenapa orang tadi barusan habis teriak-teriak, habis ini gitu loh. Udah, saya udah semakin panik di situ, udah keringat semua, udah. Pikiran saya saat itu saya aja. Pikiran saya saat itu di mobil juga udah saya pasrah aja sambil saya baca-baca. Di situ saya dibawa ke UGD dalam kondisi saya detak jantung tinggi, panik, keringetan. Saya marah-marah ke dokter jaga, minta cepat ditangani. Malah saya diketawain karena hasil EKG enggak ada itu ini. Bukan. Terus saya minta opnam waktu itu ya, minta rawat. Dokter UGD bilang nggak usah. Padahal saya panik, saya sampai agak marah juga ke dokternya. Dia kasih sesuatu ke infusan, suntik. Setengah jam kemudian saya mulai tenang. Ini masih tinggi nih. Nama saya Arif cemasnya. Fitra, biasa dipanggilnya Arifa, cuman di grup dipanggilnya Arif. Kenapa? Karena banyak yang bilang nama saya itu nama cewek, jadinya panggil Arif aja lah. Bingung. Saya itu pertama kena anxiety itu waktu lagi di Bekasi, lagi kerja di apartemen. Jadi semalam itu begadang, nggak tidur, ngopi terus, ngerokok terus. Pas subuh mandi, sholat, langsung ngaji. Pas udah ngaji itu kayak gimana tuh, kayak gemetar itu. Kepala pusing, gemetar. Kalau bahasa Sundanya mah itu kayak sur gitu. Pas kayak gitu minta sama teman saya minta dikerokin, kira-kira masuk angin. Pas lagi dikerokin, ada teman saya lagi yang bilang katanya kalau nggak tidur jangan dikerok, entarnya angin duduk. Masuk angin duduk. Nah dari sana itu saya panik, Tambah panik. kayak kebakaran jenggot tapi nggak ada jenggotnya sayanya. Nama saya Anti dari Pasung Dharma Kuningan. Saya sakit selama 4 tahun, cuman ya gitulah dokter Gimana lah gitu lah. Udah pasrah sedih pasrahnya gitu. Udah 4 tahun sakit, udah bolak-balik ke SPPD. Bilangnya katanya nggak apa-apa, minum obat nggak ngefek sama sekali. Terus dirujuk ke spesialis kejiwaan. Minum obat itu agak mending, tapi Nama saya Lilis. Saya baru di sini di Cirebon sekitar 1,5 tahun. Saya asli Kalimantan. Awal kena ya 1,5 tahun juga. Awal kena itu saya jemput anak sekolah. Tiba-tiba di mobil itu saya merasa kejang. Ini kaki kiri kanan, tangan, kesemutan sampai ke muka, ini rasa kayak ketarik semua. Kayak stroke gitu ya? Terus di mobil tuh saya kejang sampai dikeluarin orang tuh nggak ngerasa. Pokoknya badan saya tuh kayaknya nggak bisa gerak gitu, kayak patung gitu tiba-tiba. Terus dibawa ke rumah sakit, langsung di EKG, terus di macem-macemin lah, pokoknya di segala-gala alat apa semua dipasang. Hasilnya normal. Nama saya Ita, yang aja lah. Iya. Iya. Iyalah. Ya aja deh ya. Iya terus nggak apa-apa. Saya sakit udah 8 tahun sebenarnya. Parahnya 5 tahun. Aduh, saya setahun setengah aja bingung. Mungkin gara-gara kecapean kerja, makan bandel mungkin ya, stres juga. tambah jauh dari suami. Galau juga. Faktor galau berarti.
awal sakit apa ya, kambuh banget waktu pulang kerja, langsung apa ya, debar-debar, panik. Semakin takut, semakin panik, semakin debar-debar ya. Langsung ke UGD. Sesak napas langsung ke UGD. Berapa 4 hari pulang dari rumah sakit, malah makin menjadi itu. Nama saya Taud dari Brebes. Awal saya kena angsi itu berarti dari pikiran, Mbak. Pikiran, jadi ada punten masalah, awalnya masalah keluarga, jadi saya tertekan ya, maksudnya dalam satu apa ya, ada pekerjaan lah gitu. Cuma saya pikir itu terlalu apa ya, pahamnya beda gitu. Jadi saya pengen beda paham sama keluarga pun dan sama istri sama mertua gitu. Jadi saya mikir banget, pantang sampai los, nggak apa, saya istighfar, saya alhamdulillah sadar lagi waktu itu, saya ingat anak, astagfirullahaladzim, saya ingat anak. Terus beberapa hari kemudian saya ngopi, Kang, ngopi di depan rumah, tiba-tiba sek sini, saya langsung lari ke rumah sama istri, mah ini mau kecekekin kayaknya udah mau ngapa aja ya? Kayaknya mau meninggal ini. Katanya, aduh panik dari situ. Panik. Saya kepikiran terus larinya ke kepala. Sakit. Semuanya sakit. Besoknya masih sakit kepala, hampir tiap hari sakit sampai sekarang pun kadang-kadang sakit. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah saling mengenal dan sudah saling tahu perjalanan sakit kita. Selanjutnya kita makan-makan.